Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahendra Jayanto dari Prodi Teknik Informatika STEMIK Jayakarta dengan NIM 2157-2002. Dalam hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi. Dan saya akan membawakan judul Membangun Pemahaman Antar Budaya dalam Interaksi Sosial. Baik, saya mulai. Presentasi ini akan menjelajahi pentingnya memahami dan menghargai perbedaan budaya serta membangun kompetensi yang dibutuhkan untuk berinteraksi secara efektif dalam lingkungan multikultural yang semakin terhubung di era globalisasi. Perkembangan dunia menuntut pemahaman antar budaya. Oke, jadi globalisasi telah menghubungkan dunia, meningkatkan kontak dan interaksi antar orang dengan latar belakang budaya yang beragam. Pemahaman antar budaya penting untuk menghindari kesalahpahaman, membangun kolaborasi, dan menciptakan lingkungan lingkungan yang inklusif dan kondusif. Oke, selanjutnya, kemampuan menyelesaikan diri secara efektif dalam konteks datar budaya menjadi keterampilan yang semakin berharga di pasar tenaga kerja. Selanjutnya, pelajari keragaman budaya. Nah, dari mempelajari keragaman budaya itu ketiga, mengenali perbedaan. Mengenali perbedaan itu adalah dari nilai tradisi, nilai norma yang berlaku di berbagai budaya. Jadi setiap budaya itu ada nilai tradisi dan norma, norma yang saling berbeda. Yang kedua ada memahami konteks, mengungkapkan akar sejarah dan konteks sosial yang membentuk keunikan setiap budaya. Yang ketiga, menghargai kekayaan perspektif dan praktik budaya yang berbeda sebagai sumber pembelajaran. Oke, selanjutnya, komunikasi efektif lintas budaya. Yang pertama, memahami dan menyesuaikan gaya komunikasi. Apa itu memahami dan menyesuaikan gaya komunikasi? Memahami dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing pihak untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi. Mengembangkan kemampuan dengan mendengar aktif, empati, dan akomodasi untuk membangun koneksi yang lebih dalam. Nah, selanjutnya adalah menghindari stereotip dan prasangka budaya. Sini kita akan pelajari menghindari stereotip dan prasangka budaya itu bisa mempertanyakan dan menghilangkan asumsi yang tidak berdasar, membangun mendasar, membangun rasa ingin tahu dan terbuka terhadap orang-orang dari latar belakang yang berbeda, mendengarkan dengan seksama, menghargai keunikan masing-masing. Nah, jadi setiap budaya itu ada stereotip masing-masing, jadi kita itu harus menghargainya. Entah budaya A, budaya B, itu masing-masing pasti ada stereotip yang berbeda-beda. Nah, resolusi konflik antar budaya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi sumber konflik. Identifikasi sumber-sumber konflik seperti perbedaan nilai, komunikasi yang buruk, dan stereotip budaya itu sendiri. Yang kedua, fasilitasi dialog terbuka untuk mendengarkan sudut pandang berbeda dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, bangun empati dan adaptif. Kembangkan empati, rasa saling menghargai, dan kemampuan beradaptasi untuk mencapai resolusi yang konstruktif. Selanjutnya, menyesuaikan diri dalam lingkungan multikultural. Nah, yang pertama itu belajar dan menerima. Belajar memahami dan menerima keragaman budaya di lingkungan kerja atau sosial sebagai kesempatan untuk tumbuh dan memperkaya perspektif. Selanjutnya, mengembangkan fleksibilitas. Mengembangkan fleksibilitas, rasa ingin tahu, dan kesediaan untuk beradaptasi agar dapat berpartisipasi secara eksklusif dan efektif. Selanjutnya itu adalah
Etika protokol dalam interaksi lintas budaya. Pelajari dan hormati norma dan aturan sosial yang berlaku di budaya lain. Budaya lain untuk menghindari pelanggaran atau penghinaan yang tidak sengaja gitu. Seperti kita budaya beda, dia beda. Kita harus menghormati itu. Meskipun menurut budaya kita salah, dia mungkin benar, kita harus menghormati itu. Dalam hal yang positif ya. Tunjukkan rasa hormat dan kesopanan dalam gaya komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Ketiga, peka terhadap perbedaan protokol formal dan informal yang dapat mempengaruhi hubungan kerja atau sosial. Selanjutnya adalah memupuk empati dan sensitivitas antar budaya. Membangun rasa empati dengan berusaha memahami pengalaman dan perspektif orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Meningkatkan sensitivitas budaya melalui pengamatan, tanya jawab, belajar dari interaksi antar budaya. Nah, selanjutnya ada mengembangkan kompetensi antar budaya dalam organisasi. Itu mendorong pelatihan pertama. Pelatihan dan pengalaman lintas budaya untuk membangun tim yang saling memahami dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menciptakan lingkungan inklusif. Praktik manajemen yang mendukung kepemimpinan dan kolaborasi antar budaya. Ini yang terakhir ya, menciptakan lingkungan yang inklusif. Baik, cukup sekian presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata dan ucapan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Bi Taufik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.